Persiapan alat dan bahan. Yang pertama ada isolat bakteri dalam medium solid, medium cair, kaca objek, kemudian ada rak pewarnaan, sengkelit atau OC, NaCl, pinset, spidol permanen, rak tabung reaksi. Kemudian untuk pewarnaan gam kita pakai kristal violet, lugol, alkohol, air fuksin atau saponin untuk pewarnaan sekunder. Kemudian ada kapas alkohol, aquades, koek, sama bunsen. Pembuatan peptide apus. Yang pertama kita ambil kaca objek, kemudian bagian buamnya kita tuliskan nama, umur, dan nomor rekam medis. Setelah itu bagian permukaan kaca objek yang bagian sebaliknya kita lakukan disinfeksi menggunakan kapas alkohol. Kemudian kita tunggu hingga kering. Setelah kering kita lidahkan di api untuk membersihkan kaca objek dari partikel-partikel sebanyak 2 atau 3 kali gerakannya. Kemudian kita ambil OC, kita pijarkan di atas bunsen hingga berwarna kemerahan. Setelah berwarna kemerahan kita ambil isolat. Kemudian kita taruh di atas permukaan kaca objek hingga merata. Kemudian kita pijarkan kembali OC ini di atas bunsen untuk disinfeksi OC. Setelah itu kita kembalikan ke rak. Kemudian kita biarkan kaca peptide di udara atau ruangan bebas. Setelah itu kita lakukan fiksasi lagi sebanyak 2 atau 3 kali di atas api atau bunsen. Kemudian kita biarkan di suhu dingin atau suhu ruangan. Setelah itu kita letakkan di rak pewarnaan di atasnya. Kemudian kita melanjutkan ke larutan pewarnaan gam. Langkah pembuatan pewarnaan gam. Yang pertama kita menggenangi peptide apusnya dengan kristal violet. Kemudian kita biarkan 30 detik agar bakteri dapat menyerap warna primer. Setelah 30 detik kita bilaslah dengan aquades dengan air mengalir. Kita ambil sisi dari kaca objeknya dan jangan langsung diletakkan di atas kaca peptide-nya. Kita lakukan dengan di sisinya. Setelah itu kita lakukan menggenangi dengan larutan kedua yaitu larutan lugol. Kemudian kita biarkan hingga 30 detik. Setelah 30 detik kita bilaslah dengan air mengalir. Kemudian kita genangi lagi dengan alkohol, lokalisasi dengan alkohol. Kemudian kita biarkan hingga 30 detik. Setelah 30 detik, kita bilaslah dengan
mengalir. Setelah itu kita genangi lagi lah dengan air safanin. Kemudian kita tunggu hingga 30 detik agar bakteri dapat menyerap zat warna sekunder. Setelah 30 menit, kita bilaslah dengan air mengalir. Kemudian kita biarkan pepayatnya ini mengering di suhu ruangan. Setelah mengering, pepayat sudah siap. Langkah pengamatan di bawah mikroskop. Pertama, kita letakkanlah pepayat yang sudah diwarnai pada meja objek mikroskop cahaya. Kemudian nyalakanlah mikroskopnya dengan kekuatan maksimum dan pastikan kondensornya ini berada pada posisi maksimal dan diafragmanya ini terbuka sepenuhnya. Setelah itu kita amati pepayatnya ini dengan perbesaran 10 kali dan kita lihat apakah adanya kristal atau presipitat. Nah, jika terdapat presipitat, kita lakukan pewarnaan ulang. Kemudian kita memastikan dekolorisasinya ini berjalan dengan baik. Nah, latar belakangnya ini akan berwarna gram negatif. Jika terdapat leukosit, maka akan terwarnai gram negatif. Kemudian jika dekolorisasinya ini berlebihan, maka dilakukan pewarnaan ulang. Kemudian kita menentukan apakah ketebalan pepayatnya ini juga aplusnya ini sudah tepat. Nah, hal ini kita bisa lihat dari adanya sel yang tumpang tindih atau bertumpuk. Nah, jika terdapat selnya, maka kita lakukan perhitungan jumlah sel leukosit dari sel epitel pada setidaknya 20-40 lapangan pandang. Kemudian kita memutar lensanya ini ke tempat daerah di atas kaca objek bebas dari lensa. Lalu kita teteskan 1-2 minyak emersi di kaca pepayatnya. Untuk kita tetesinnya ini sebagai perbesar objek bakteri pada perbesaran lensa objektif 100 kali. Kita amati ini dengan menggunakan perbesaran objektif 100 kali. Setelah itu kita dapat melihat 20-40 lapangan pandang untuk mengamati morfologi bakteri dan reaksi gramnya. Setelah itu kita keluarkan kaca objeknya ini dari mikroskop dan kita bersihkan mikroskopnya ini menggunakan lautan azilol. Setelah itu kita matikan mikroskop dan letakkan mikroskopnya ini pada suhu ruangan yang tidak lembab. Kemudian kita catatlah hasil pengamatannya dan laporkanlah hasilnya. Bakteri gram positif berwarna ungu atau violet atau menyerap warna primer. Bentuknya kokus. Bakteri gram negatif berwarna kemerahan atau menyerap warna sekunder. Bentuknya basil. Kemudian hasil interpretasinya, jumlah bakteri pada lapangan pandang besar pada perbesaran objektif 100 kali. Jika kurang dari 1 bakterinya per lapangan pandang besar, maka disebut jarang. Jika 1-5 per lapangan pandang besar disebut sedikit jumlah bakterinya. Jika 6-30 per lapangan pandang besar itu sedang jumlah bakterinya. Jika lebih dari 30 per lapangan pandang besar, maka jumlah bakterinya banyak.